Teman-teman, ada 5 ya, nanti saya kasih bonus juga. Tidak enaknya menikah sama bule. Yang pertama tentu saja adalah masalah bahasa atau komunikasi. Ini sangat penting teman-teman. Bagaimana bisa kita menyampaikan pikiran kita, kemudian ekspresi atau apa yang mau kita sampaikan kalau kita nggak bisa ngomong bahasa dia, dan dia tidak mengerti bahasa kita. Jadi dalam hal ini, bahasa itu sangat penting. Nggak harus kalian fluent, pinter banget, minimal bisa berkomunikasi dan nantinya tidak ada kesalahpahaman antara kamu dan dia. Itu aja paling penting. Jadi kalian harus berpikir 2 kali kalau kamu, aduh sebentar, ini berisik banget ambulansnya. Saya lanjut ya. Yang kedua adalah masalah tantangan dalam mengurus dokumen. Menikah 2 negara, menikah berbeda dari negara kita, orang dari warga negara mana, itu bukan double, triple dalam mengurus dokumen. Itu sangat-sangat butuh kesabaran, butuh ketelatenan, dan jangan harap kalau kamu nggak punya dokumen lengkap, nggak bisa. Oke? Artinya, kamu harus punya akte kelahiran, kamu harus punya paspor, kamu harus punya surat-surat pendukung lainnya, dan lain sebagainya. Jadi kalian harus membayangkan saja, kamu yang menikah dengan sesama orang Indonesia, kan harus mengurus di KUA, persyaratannya apa-apa, yang di catatan sipil juga harus ada kelengkapan surat-surat apa saja. Nah, itu sesama orang Indonesia. Nah, kamu bayangkan kalau dengan orang dari negara lain. Jadi ini tantangannya nggak cuma butuh biaya, butuh kesabaran, dan harus bekerja sama dalam mengurus hal tersebut. Dan jangan kalian bayangkan akan selesai dalam sebulan 2 bulan. Bisa sampai bertahun-tahun ya, tergantung kasus bagai kasus dan tergantung dari negara mana. Oke. Berikutnya nomor 3. Jauh dari tanah air. Ini juga tantangan. Kamu akan kangen keluarga, kamu akan kangen makanannya, kamu akan kangen suasananya, kamu merasa sendiri, merasa kesepian, dan tantangan ini tidak mudah. Karena apa? Belum tentu bisa kita, oke, aku kangen, pengen banget pulang, ini itu, rasanya nggak enak, tapi belum tentu kamu bulan depan bisa langsung pulang. Karena apa? Pulang ke tanah air artinya kamu harus punya biaya, kamu harus punya waktu, ya kan? Terus surat-surat dokumen perjalananmu juga harus lengkap. Kalau kamu belum punya permanen residen di negara suamimu, kamu pulang, kamu nggak bisa lagi balik ke negara suamimu ini, tempatnya tinggal. Karena kamu harus ngurus visa lagi, ngurus izin tinggal, dan lain sebagainya. Jadi, tidak sesederhana itu. Dan belum tentu juga setiap tahun pulang. Kalian harus tahu keadaan masing-masing pasanganmu. Kalau pasanganmu mampu, maksudnya bisa mengakomodasi keinginanmu setiap tahun pulang, bagus. Dan kamu sendiri bisa nabung, bekerja, bisa tiap tahun pulang, ya bagus. Tapi kalau nggak mampu atau nggak bisa, itu juga tantangan. Ya. Nomor 4, kalau nanti sudah punya anak, kalian akan menemukan perbedaan tata cara atau pola asuh dalam mendidik anakmu. Karena kita budaya timur, budaya Indonesia, cara mengasuhnya seperti ini. Kalau orang barat, orang bule, cara mengasuhnya beda lagi. Anak dituntut mandiri, misalnya pada usia masih kecil, belum bisa makan dengan baik, mereka sudah didudukkan sendiri di kursi baby chair-nya itu, udah dikasih sendok kecilnya, terus mereka, si bayi ini disuruh makan sebisanya. Biarpun berantakan, kalau orang sini seperti itu. Nah, kalau di Indonesia kan enggak. Anak belum bisa megang sendok dengan baik, ya udah disuapin, ya kan, sampai jalan-jalan keliling komplek gitu, diikutin. Di sini nggak ada teman-teman. Makan, kalau kita makan dengan anak, dengan keluarga di meja itu ada kursi bayinya. Kemudian si bayi itu dikasih piringnya sendiri, sendoknya sendiri, dan harus makan sebisa-bisanya, biarpun berantakan. Itu tata cara sini. Terus gimana kalau udah, ya kalau udah selesai orang tuanya makan, ya disuapin ujung-ujungnya juga. Tetapi si anak itu diajarkan, biar tetap ada yang masuk ke mulutnya gitu ya, tetap aja sih. Kemudian kalau anaknya marah, anaknya ngambek, kalau orang sini dibiarkan dulu, dibiarkan dia melepaskan emosinya. Kalau di Indonesia kan
dimarahin lagi atau dihukum, berbeda. Jadi berbeda. Kalian bisa kalau nggak saling bisa menyesuaikan, bisa berantem dalam urusan mengasuh anak, ya teman-teman. Jadi perhatikan itu, pikirkan baik-baik. Berikutnya, nomor 5, perbedaan agama atau keyakinan. Dalam hal ini kalian sudah tahu ya, orang berbeda keyakinan, berbeda agama, sebelum apa-apa juga sudah akan masalah. Jadi saya menyarankan kalau kalian berbeda keyakinan, ya sebaiknya pikir 2 kali. Tetapi kalau seandainya pasanganmu bilang, oke, nggak apa-apa, saya akan belajar agamamu atau mau ikut agamamu, bagus. Tetapi kalau misalnya pasanganmu nggak bisa dan kamu nggak bisa, kalian jalan terus, itu tantangannya berat juga ya. Jadi kalian pikirkan dalam-dalam, pikirkan berkali-kali. Saya nggak akan dalam ke situ ngomongnya. Selanjutnya, saya tadi bilang 5, tapi ini bonus ya. Bonusnya adalah cuaca dan iklim sangat berbeda, teman-teman. Seperti sekarang nih, ini udah masuk bulan Maret. Udah seharusnya spring ya, kalau di tempat lain ya agak turun ke bawah. Maksudnya ada state-state yang ke bawah sudah ada anget, mau musim semi, tetapi tempat saya masih dingin. Saya pengen bikin video di luar, tetap aja harinya aku ambil ini aja. Karena apa ya, anginnya menusuk tulang. Nah, cuaca dingin, kalau kalian nggak bisa menyesuaikan, ini sangat depressing, apa ya, membuat kita depresi juga gitu kan. Karena nggak kayak di Indonesia cerah, matahari bersinar, kan di sini banyak cloudy, apa ya, cloudy itu gimana? Kan maksudnya mendung, ya. Jadi banyak mendung, nggak mataharinya keluarnya jarang, mana udaranya dingin, depressing gitu. Mau keluar kan juga mau ngapain juga, jadi kita banyak di rumah. Ya kalau bagus kamu udah punya pekerjaan, bisa kerja keluar, tapi tetap aja buat orang yang datang dari negara tropis kayak kita, yang sepanjang tahun anget dan panas, ini depressing. Kalau buat kalian yang nggak betah, iya nggak betah. Jadi kalian harus pikirkan itu. Jangan dibayangkan indah ya. Nanti ada salju pada waktu benar-benar ada hujan, kemudian dingin, kemudian nanti ada salju datang segala macam. Ya itu sangat indah teman-teman, bagus. Tapi kalau kelamaan salju juga nggak enak juga. Jadi kalian lihat salju indah, bagus itu kalau kamu berkunjung sehari 2 hari. Tapi kalau terus-terusan nggak enak. Kalau kalian sudah tinggal di sini nggak enak. Itu bagus cuma di TV-TV, bagus cuma di apa? Di foto-foto Instagram. Kenyataannya nggak enak. Oke. Selanjutnya adalah, ini bonus satu lagi, perbedaan budaya. Dan kalian harus bayangkan perbedaan budaya dari cara ngomongnya, cara mereka dengan cara kita, kemudian perbedaan makanannya, perbedaan segala macam. Oke, ini yang bonus yang ke-7 kayaknya nanti khusus kita buat lagi di video yang berikutnya, biar nggak terlalu panjang. Oke teman-teman, segitu dulu tantangan 5 tidak enaknya. Ya, saya bilang tantangan ya. Kalau kamu menikah sama bule, kalau kalian ada tambahan silakan tulis di kolom komen. Kalau yang mau nanya silakan juga tulis di kolom komen. Sampai ketemu lagi teman-teman. God bless you all.